Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eljatar, menggapai prestasi, meraih mimpi. Perkenalkan, nama saya Jati Istanto. Saya dari Eljatar, angkatan 2020. Di sini saya mau memberikan tutorial sederhana, tutorial dasar bagaimana cara menggunakan AutoCAD yang mungkin bagi kalian yang masih belajar, yang ingin belajar dan masih baru sekali, masih asing dengan tools-tools yang AutoCAD, boleh silakan bisa disimak, atau mungkin bagi kalian yang ingin memperdalam ilmu AutoCAD-nya juga silahkan bisa disimak atau di share juga boleh. Tapi sebelum saya masuk lebih dalam tentang tutorialnya, saya mau memberitahu dulu bahwasanya saya menggunakan AutoCAD 2017, dimana buat kalian yang menggunakan AutoCAD 2013 sampai 2021 mungkin bisa menggunakan menyimak video ini karena untuk tools-toolsnya hampir mirip ya. Tapi untuk kalian yang menggunakan AutoCAD 2007, silakan bisa menyimak video yang juga disediakan oleh Eljatar, yang jika kalian belum dapat, silakan bisa meminta dari pengurus-pengurus Eljatar yang lain gitu. Oke, sebelum kita mulai menggambar atau mulai membuat garis, alangkah baiknya kita setting dulu untuk pengaturan awalnya, sebagai awalan kalian sebelum memulai garis gitu. Untuk yang setting paling awal banget itu merupakan menyeting units, dimana untuk menyeting units itu kalian bisa memasukkan mengetik huruf UN itu merupakan shortcut dari units, kemudian di enter, kemudian akan muncul ini drawing units, dan di sini silakan kalian samakan untuk semuanya, mulai dari type precision, type yang angel precision, dan yang ini. Untuk yang insertion scale ini kalian bebas mau pilih yang mana, mau pilih milimeter, sentimeter, atau meter, silahkan senyaman kalian. Tapi karena di sini saya udah terlanjur nyaman, udah terbiasa gitu ya menggunakan meter, jadi di sini saya akan menggunakan meter, kemudian di OK. Kemudian untuk yang selanjutnya yang perlu disetting itu merupakan snap, untuk shortcutnya itu merupakan OS, kemudian di enter. Nah, untuk ini kalian centangin semua, karena biasanya ketika awal itu cuma beberapa yang dicentang, paling cuma ini, terus ini udah biasanya cuma sedikit lah. Nah, ini kalian centangin aja semua. Terus fungsinya ini untuk apa sih? Fungsi ini untuk mempermudah kalian dalam garis, pokoknya seperti itu. Jadi kayak misal nih, ini ada persegi ya, ada persegi. Terus saya mau membuat garis dari sini ke sini. Sedangkan ketika mau ngeklik di titik sini kan susah. Nah, ketika kamu sudah mengaktifkan tombol ini, kamu akan ketika didekatkan sini, nah ini udah biasanya udah langsung otomatis keklik di sini gitu, sama halnya dengan yang di sini. Kemudian untuk midpoint itu berarti yang di tengah, berarti di sini. Ketika kalian mau ngeklik di tengah, kalian nggak harus mengira-ngira banget ini harus berapa gitu, nggak harus. Kalian cuma deketin aja, kira-kira tengahnya sebelah mana, terus deketin, diklik gitu, biasanya udah apa ya, udah otomatis gitu. Terus untuk yang fungsi lain itu juga untuk mempermudah garis, kalian bisa cari nanti di Google ini artinya itu apa aja. Nah, nanti ini akan mempermudah kalian dalam melakukan garis-garis seperti itu. Setelah kalian men-setting pengaturan awal yang tadi terdiri dari units dan OSNAP, yang perlu kalian lakukan selanjutnya adalah men-setting layers. Ini di AutoCAD kita itu ada di sebelah sini untuk bagian dari layersnya, dan di sini baru satu ya untuk layersnya, karena ya belum kita setting, nanti kita setting bareng-bareng. Untuk layer sendiri tuh sebenarnya apa sih dan kegunaannya itu apa? Nah, untuk layers itu pengertiannya ya merupakan suatu tools, merupakan suatu fasilitas yang ada di AutoCAD, yang ya itu nanti untuk mempermudah kita juga dalam melakukan garis atau menggambar gitu. Nah, untuk fungsi secara umumnya sih untuk mengelompokkan suatu gambar
atau objek, yang objek itu berarti ada garis, ada persegi dan lainnya, yang mempunyai spesifikasi serta kriteria-kriteria tertentu. Kriteria-kriteria dan spesifikasi yang dimaksud di sini adalah mungkin dalam nanti kita pembuatannya kan ada kolom, ada beton, ada dinding, terus nanti ada garis tebal dan tipis, ada kusen. Nah, gunanya layer itu untuk mengelompokkan itu. Karena kan ketika ada kusen, terus kolom, terus garis dinding, itu kan semua ketebalannya berbeda. Terus mungkin nanti ada garis tak tampak berarti putus-putus. Nah, itu kan juga berbeda kan garisnya. Nah, salah satu fungsi dari layer itu untuk mengelompokkan yang berbeda-beda itu supaya nanti ketika menyeting salah satunya, misal saya mau menyeting yang garis dinding. Garis dindingnya mau saya buat ketebalannya segini. Nah, itu saya nggak harus ngeklik satu-satu garis dindingnya enggak, tapi cuma tinggal mematikan layer yang lain sehingga yang hidup cuma layer dinding, kemudian saya klik gitu. Yang saya setting cuma itu. Seperti itu untuk fungsi dari layer itu. Nah, untuk bagaimana sih cara kita menyeting layer? Uh, Lalu bagaimana sih cara kita menyeting layers itu sendiri? Nah, yang perlu kalian lakukan adalah kalian mengetik layer kemudian di enter. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, itu kalian tambahin aja layernya. Ini 1, 2, 3, 4. Ini sesuai kebutuhan kalian dan kalian namain aja. Misal yang pertama ini rename. Misal ini aku mau buat kolom, terus yang selanjutnya ini mau saya buat dinding, terus ini misalnya apa lagi ya, atap nanti juga perlu kan, atap. Terus ini mau saya buat tak tampak. Nah, untuk ini beberapa layer ini kalian buat aja sebutuh kalian berapa, dan ini sepertinya sudah cukup. Apabila nanti kurang ya nanti bisa ditambahin lagi gitu ya. Terus untuk fungsi layer ini yang pertama kan untuk pengelompokan, jadi kita bisa buat untuk misal garis as kita mau buat warnanya biru. Ini juga untuk mempermudah kita sih untuk membedakan, oh ini layer apa, oh iya ini as, ini atap gitu. Untuk atap saya mau buat oranye. Terus untuk dimension itu ukuran ya, itu hijau misal. Terus dindingnya saya buat kuning aja, kuning. Terus kolomnya hitam aja sih. Hitam mana hitam? Nggak ada hitam di sini. Dan terus untuk yang tak tampak saya kasih biru muda. Nah, ini untuk untuk pembeda warnanya. Terus untuk apa ini ketebalan saya buat untuk as nggak usah sih, karena nanti as bakalan dihapus kan. Untuk atap 13 saja sih, 13. Dimensionnya lebih tipis, 9, 5 ding, 5. Terus dinding 13 juga. Untuk kolom 13. Untuk tak tampak ini harus tipis, 9 aja. Terus untuk tak tampak itu kan garisnya kan putus-putus, jadi kita ganti line tipenya, kita cari yang putus-putus. Caranya kalau misal di sini belum ada ya di load, terus kita cari mau yang mana. Sebenarnya yang ini sih yang paling ini sih, ini apa ini ya, ini aja ini. Terus kita klik ini, oke. Nah, ini akan jadi putus-putus gitu. Nah, setelah udah kan nanti di sini akan ada banyak sekali layer. Nah, ini. Oke, sekarang kita lanjut ke pembuatan
ke pembuatan denah. Dalam pembuatan denah ini sebenarnya ada banyak sekali teknik ya, ada banyak sekali cara untuk membuat denah. Nah, di sini cara yang mau saya gunakan merupakan cara yang paling dasar, cara yang biasanya digunakan oleh yang pemula-pemula gitu, dan saya juga masih menggunakan itu. Gitu. Caranya adalah menggunakan garis as, menggunakan garis bantu, di mana garis as merupakan garis tengah-tengah di suatu dinding, yang itu nantinya akan sebagai acuan dalam menggambar denah. Seperti itu. Nah, sebelum kita menggambar garis as, kita pastikan dulu untuk layarnya ini sudah menggunakan layer as. Kemudian kita buat tanahnya. Saya mau buat 6 kali 10. 6 kali 10 berarti untuk menyampingnya itu 6. Jadi ini tuh yang awal tuh lebarnya ke samping, yang keduanya yang ke bawah atau ke atas gitu. Saya mau buat 6 kali 10 meter, karena satuannya meter, berarti saya langsung masukkan aja 6 kali 10 meter. Ini sudah terbuat ya. Kemudian yang selanjutnya saya buat garis di dalamnya. Itu saya mau buat ruangan kamar 2,5 aja ya. 2,5. Dan ke bawahnya. Oh iya, sebelum kalian misal kalian mau buat garis kotak-kotak ini, langkah baiknya kalian aktifin dulu ortonya. Ini supaya ya gini, tegak lurus gitu loh. Lurus. Terus ke bawahnya saya mau buat 2,5. Aduh, salah. Pakainya titik ya. 2,5. Terus ke samping sini juga 2,5. Ini di mana sih? Terus ini saya mau kasih kamar mandi. Kamar mandinya 2 aja sih, biar agak luas. 2. Ini untuk kamar mandi. Terus untuk terasnya 3 meter. 3 sini. Nah, udah. Nah, ini untuk garis as yang nanti akan jadi acuan dalam kita menggambar. Seperti itu. Oke, teman-teman, untuk langkah selanjutnya dalam pembuatan denah setelah kita selesai membuat as, yaitu kita membuat kolom. Untuk denah ini, karena ini cuma denah lantai 1, dan saya kira juga untuk pembebanan di sini tidak terlalu berat banget ya, karena lantai 1, jadi kita menggunakan kolom 15 kali 15 saja sudah cukup. Nggak perlu yang terlalu besar banget, karena itu boros ya. Jadi untuk 15 cm saja saya kira udah cukup untuk kolom 1 lantai gitu. Nah, untuk pembuatan kolomnya itu kalian klik ini persegi ya, rectangle, kemudian kalian klik, kalian masukkan ukurannya itu menyamping dulu, kemudian ke bawah atau ke kanan. Nah, untuk ukurannya kan tadi 15 cm kali 15 cm, sedangkan saya itu kan unitnya saya buat meter, berarti untuk menulisnya di sini bukan 15 cm melainkan 0,15 gitu, karena satuan yang saya pakai itu meter bukan cm gitu. Jadi kita masukkan 0,15 dikali 0,15, enter ya. Untuk kolomnya ini sudah ada sih. Nah, ini di sini, tapi mungkin ini karena tadi ada kesalahan ya, jadi saya membuat layer kolomnya ini warnanya sama dengan background. Mungkin ini saya ganti aja karena ya nggak kelihatan lah, karena backgroundnya kan juga hitam gitu. Ini juga mungkin buat ilmu kalian, cara mengganti layer kayak gimana. Sebenarnya sih sama sih dengan cara kita menambah atau menyeting. Cara menggantinya ya cuma ini tadi yang mau diganti itu layer mana,
kan kolom ya diginiin, kita ganti warnanya jadi apa ya, yang merah ini belum merah ya. Kemudian nah ini akan jadi merah gitu. Jadi untuk fungsi layer sih itu sih kita yang setting ininya, tapi yang menggunakan layer itu juga berpengaruh gitu. Terus untuk yang selanjutnya kita hatch itu kayak di blok gitu. Untuk shortcutnya merupakan H atau cuma terus di enter. Terus kalian klik solid, kalian klik sub, nah dan kalian enter. Nah setelah udah jadi ini kalian blok, kemudian ini kalian buat grup. Cara buat grup itu G, enter. Sebentar. Setelah itu ini akan menjadi sebuah grup ya, sebuah satu kesatuan gitu. Kemudian diginiin di copy selection, kalian cari, oh iya untuk snapnya udah hidup sih. Nah ini kita cari tengah-tengahnya. Nah untuk mencari tengah-tengahnya ini juga kita perlu snap, makanya itu kita tadi harus perlu dihidupkan semua supaya lebih mudah gitu dalam misal gini nih. Lah ini ada mencong. Sebentar saya perbaiki sebentar. Nah ini sudah ya, sudah jadi, tidak ada meleset. Dan kalian copy lagi dan cari titik tengahnya. Nah cara keuntungan dari OSNAP tadi kita jadi mudah gitu untuk menentukan meletakkan suatu gitu. Misal kita mau meletakkan di sini ya, kita nggak perlu cari tengah-tengahnya, cuma ini di sampingnya ya tuh jadi tengah sendiri gitu. Itu untuk kelebihan dari OSNAP itu tadi. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk menentukan tengahnya di mana itu nggak usah, langsung aja sih. Nah nanti akan jadi seperti ini untuk kolom-kolom. Oke teman-teman, langkah selanjutnya setelah kalian selesai dalam pembuatan kolom, yaitu kalian perlu membuat dinding. Untuk dinding sendiri itu untuk cara membuatnya ada banyak sekali cara ya, ada banyak sekali metode yang bisa digunakan dalam pembuatan dinding. Tapi di sini saya hanya akan menggunakan satu cara dalam pembuatan dinding. Itu merupakan cara yang menurut saya paling simpel ya, paling mudah dipahami karena apa ya, itu bener-bener manual banget seperti itu. Nah untuk caranya itu saya menggunakan multiline, yaitu ML. Untuk shortcutnya itu ML, enter. Oh iya, sebelum masuk ke dalam, mungkin saya jelasin dulu. Multiline itu merupakan ya sama sih kayak line, tapi cuma itu multi ya, double gitu. Nah sebelum kalian menggaris itu ya, saya ingatin lagi itu untuk apa ini namanya, layarnya itu kalian setting dulu. Kalian kan ini kita mau menggambar dinding, nah kita setting ke layar dinding. Nah setelah selesai kalian baru klik gambar, klik ML multiline tadi, enter. Kemudian kalian setting multiline-nya. Yang pertama perlu kalian setting, ini kan ada 3, justification, scale sama style, yaitu semuanya disetting. Pertama justification, J itu 0, udah bener sih 0. Terus scale-nya 0,15 sudah bener. Kenapa 0,15? Karena lebar dari dinding itu kan 15 cm. Nah sedangkan saya di AutoCAD ini saya menggunakan skala meter, jadi ya 15 cm dibuat ke meter kan 0,15 meter gitu. Kemudian klik enter, kemudian stylenya itu menggunakan yang standar. Ya ini udah bersih, stylenya menggunakan standar. Nah setelah kalian sudah selesai, kalian klik bagian mana yang mau dibuat dinding. Ya ini semuanya sih yang ada asnya itu dikasih dinding. Nah kalian klik asnya aja bagian sini, ini klik sampai sini nih. Dan jangan lupa untuk
snapnya selalu diaktifin ya teman-teman, supaya memudahkan kalian dalam mengeklik ketika orangnya snapnya diaktifkan. Ini ada kayak gini, kotak-kotak ini, untuk memudahkan kalian dalam menemukan titik tengah gitu ya. Klik ini, setelah selesai enter, cari lagi ini belum, ini klik enter, ini juga belum sih, klik. Nah, setelah udah seperti ini ya, tadi udah semuanya. Untuk langkah selanjutnya yang perlu kalian gambar itu merupakan bagian dalam dinding. Seperti yang kalian ketahui, di bagian dalam dinding itu akan ada batu bata, ada plesteran, dan ada ajian. Untuk ukurannya sendiri, batu bata itu kan 11, terus untuk plesteran dan ajian itu kita jadikan satu saja, itu masing-masing 2. Jadi di sisi kiri 2, sisi kanan 2, 11 tambah 2, 13 tambah 2, 15, pas. Jadi kita mau menggambar itu bagian dalamnya. Yang pertama kan batu bata tadi ukurannya 11. Kita gambarnya juga sama kayak dinding tadi yang paling luar, menggunakan multiline apa namanya, shortcutnya itu ml enter. Kemudian kalian setting, jadi kan justification sudah, stylenya juga sudah, kita tinggal nyeting scale-nya aja. Scale-nya dibuat 11 cm, 0,11. Ini kalian klik tengah-tengahnya, klik dan klik sampai sini, nggak apa-apa sih, klik. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Tapi itu tadi videonya aku skip ya, karena pasti kelamaan. Ya seperti ini. Dan mungkin kalian juga bertanya-tanya, kok jadinya seperti ini, tidak rapi. Ini kok tidak rapi, terus ini juga. Ini nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kan kita itu prioritasnya yang penting nanti hasilnya itu bagus ketika di print. Nah ini nanti ketika di print, ini kan semuanya jadi monokrom hitam putih. Nah ini nanti akan keblok hitam, ini hitam, jadi ini nggak kelihatan nanti karena ini keblok yang kolomnya gitu, jadi nggak masalah gitu. Seperti itu mungkin untuk dinding cukup sih. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Oke, untuk yang selanjutnya kita masuk ke pengarsiran ya. Yang mau diarsir itu ada pertama dinding, kemudian selanjutnya ada ini, keramik kamar mandi itu yang kita arsir, ada 2. Dan kita ini kita hilangkan dulu dengan cara nggak dihapus tapi dimatikan layarnya, karena ketika layarnya dimatiin, nah otomatis akan hilang yang menggunakan layer itu. Misal nih dinding aku matiin, keep layer off, nah ini akan dindingnya hilang gitu. Tapi sebenarnya nggak hilang sepenuhnya, cuman tidak terlihat gitu. Nih ada lagi. Dan untuk as kita hilangkan, setelah itu kita hatch. Tapi sebelum itu kita buat layer dinding dulu, layer arsir, kan kita belum ada kan. Kita buat layer arsir, ini kita kasih nama arsir aja, arsir. Kemudian warnanya kita ganti warna yang belum ungu, merah udah, biru ini udah sih, ini ya belum, ini ya ini aja. Kita kasih warna ini, ketebalannya 399, dan kita silang. Kemudian setelah itu kita ganti layarnya arsir. Nah setelah itu kita hatch, kita pilih yang ini ANSI 32. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu bahwa dinding itu arsirannya pakai yang ini ya. Jadi seperti arsiran kayu seperti ini, cuman ada yang rapat-rapatnya, rapat terus longgar, rapat longgar, kayak ini, rapat longgar gitu. Kemudian untuk skalanya 0,01 kayaknya ya, 0,01 aja. Ini kita klik yang mau diarsir semua ya, kita klik
klik. Nah, setelah semuanya terklik ya, ini sudah dikasih arsiran, kita enter. Nah, nih arsirannya sudah jadi ya. Kemudian setelah dinding, oh iya, ini dindingnya belum selesai ya. Ini ada namanya itu trasram. Jadi sama dengan dinding, cuman plesterannya itu berbeda. Untuk plesterannya dikasih yang tahan air plesterannya gitu. Terus untuk ini apa namanya, arsirannya juga berbeda dari arsiran dinding. Untuk arsirannya kita pakai ini ya, ini. Kemudian ini kerangkatan ya, kita buat agak longgar, 2 ya, 2 aja cukup sih. Nah, kita buat seperti ini. Kemudian ini kan yang terseram itu sini, sini, sini sama sini. Nah, kita match property aja biar ya nggak kesulitan lah, nggak kesusahan harus nyeting satu-satu kan lama. Kita match properties, setelah itu kita klik, klik. Nah, kan semua jadi mengikuti ini. Klik, klik. Jadi pada intinya match properties itu untuk mematchkan propertiesnya. Ini kan propertiesnya tadi ada yang dirubah-rubah sama arsirannya lah, ini juga mengikuti gitu. Nah, setelah itu udah ya sebenarnya, ya udah semua. Setelah itu kita lanjut ke arsiran ini, lantainya, lantai dari kamar mandi. Untuk arsirannya kita pakai yang ini, bentar, hatch pakai yang ini. Cuman untuk angelnya kita buat 45 ya, kita buat lurus. Nah gini, kemudian skalanya coba berapa ya, 5 ya, 5 skalanya seperti ini. Jadi ya arsirannya udah selesai. Oke teman-teman, setelah kita selesai menggambar dinding, yang selanjutnya adalah kita menggambar kusen. Untuk kusen itu, apa itu kusen? Kusen itu merupakan tempat dimana kusen pintu berarti tempat untuk pintu, kusen jendela berarti tempat untuk jendela gitu. Nah terus untuk kusen itu bahannya juga bisa dari beton, bisa dari kayu. Dan nah di sini saya mau menggunakan dari kayu ya, karena biasanya juga dari kayu sih kalau untuk kusen itu sendiri. Terus untuk ukuran kusen itu 6 kali 15, kita bisa langsung gambar saja di sini. Tapi sebelumnya ini disetting dulu ke layar kusen. Dan sepertinya sebelumnya saya belum nyeting layar kusen ya. Mungkin bisa dilihat dulu di sini untuk layar kusennya. Nih, untuk ini warnanya bebas sih. Yang penting kalian tambahin aja layar kusennya. Kemudian line width-nya diganti 0,09 karena tipis untuk kusen itu. Kemudian kita buat untuk kusennya 6 kali 12 berarti 0,06 0,15 karena saya pakai meter. Kemudian kita buat lagi untuk dudukan daun pintu. Daun pintu itu ketebalannya 3 cm. Terus dudukannya saya mau buat 1 cm aja. Kita buat 0,03 ini untuk ketebalan, kemudian dudukannya 0,1. Kita rotate dulu. Kita pindah ke sini. Copy selection, copy. R. Ini siapa saja ini? Udah jadi kayak gini, kita buat ini lebarnya kita mau buat ini, mau untuk ini kan, untuk kamar. Jadi untuk kamar itu lebar dari pintu itu merupakan 80 cm. Jadi kita buat garis 80 cm ke sini ya, 0,8 aja, enter. Kemudian kita buat ini, kita mirrorkan, mirror, kita klik, kita no. Kemudian setelah itu kita buat daun pintunya. Daun pintunya menggunakan rectangle ya. Ini klik sini sampai sini. Kemudian pintunya kita blok, kita rotate, kita buka ya pintunya. Ini kan tertutup. Nah, kita buka aja dengan cara di rotate. Ini setelah itu kita buat circle, atau ini untuk lintasan ini daun pintunya sendiri kan nanti daun pintunya ini kan lintasan ini berarti.
Nah, kita buat lintasannya dengan cara dibuat circle ini sampai sini ya. Dan kita trims, kita hapus bagian-bagian yang tidak dibutuhkan. R, select all. Ini hapus juga, nggak bisa dihapus. Ini juga hapus saja. Nah, udah. Nah, ini untuk pintu kamar sudah selesai. Yang selanjutnya kita buat pintu ini kamar mandi. Jadi untuk pintu kamar dan kamar mandi itu berbeda ya, kamar tidur dan kamar mandi. Kalau kamar mandi itu biasanya lebih kecil, ukurannya itu 70. Kadang juga ada yang 65, tapi di sini saya mau buat 70 saja gitu. Ini kita hapus saja dulu. Dan ini hapus juga. Ini jadi kan ini 80 ya. Berarti kita buat 70. 80 ke 70 itu 10 cm ya. 10 cm berarti 0,1. Dan kita buat pintunya. Setelah itu kita rotate itu untuk ngebuka ya, pintunya ini dibuka kayak gini ya, kayak gini. Kemudian kita buat lintasannya dengan cara tadi circle. Kita ambil titik pusatnya di sini, klik, kemudian di sini titik akhirnya, kemudian kita tr trims, kita select all, kita hapus bagian yang tidak dibutuhkan, bagian yang malah mengganggu gitu ya. Kita hapus. Sini juga ada. Setelah selesai, ini juga hapus saja sih. Kenapa ini dihapus? Karena garis di sini itu sebenarnya menandakan elevasi. Sini juga. Nah, sedangkan di setiap ruangan, pintu itu kan menghubungkan ruangan. Nah, di setiap ruangan itu belum tentu elevasinya beda. Seperti sini sama sini itu elevasinya nanti sama. Ini 00, ini juga 00. Beda kalau misal kamar mandi. Kalau kamar mandi itu ini 0,05, tapi nanti juga mau dikasih elevasi. Tapi kita elevasinya nanti garisnya di sini saja, maksudnya jangan di kusennya nanti, karena ada beberapa yang nggak pakai elevasi gitu. Kemudian nih selanjutnya kita buat kusen jendela untuk pintu. Oh iya, kurang satu ya, ini kita buat pintu double. Untuk pintu double kita pakai ini aja. Ini kita copy, kemudian ini kita hapus bagian ini. Ini kita mirror, kasihkan ke sini, kita klik no. Nah, ketika mirror ini pastikan ortonya aktif ya teman-teman, karena ketika tidak aktif ini saya nonaktifkan. Nah, bisa jadi untuk mirror itu MI ya, mirrornya itu nanti miring ini. Nah, bisa jadi miring-miring gini, sehingga dibutuhkan bantuan dari ini orto biar nah ini lurus gitu loh. Kita no, karena kalau yes berarti yang ini objeknya akan hilang gitu. Kalau no, ini nggak hilang gitu. Perbedaannya di situ. Kita no. Nah, udah jadi untuk yang ini pintunya. Kemudian kita ini copy aja, copy ini mirror no. Untuk ini. Terus setelah itu kita ngebuat, setelah pintu selesai berarti jendela. Nah, untuk jendela itu sebenarnya kan ada jendela sama sini kan kamar mandi, berarti pakainya bukan jendela, pakainya itu namanya boven. Boven itu yang di atas gitu loh. Misal kamu coba ke kamar mandi itu biasanya ada bovennya, itu kayak kayak jendela tapi lebih kecil dan biasanya lebih tinggi gitu. Nah, untuk bovennya nanti saya kasih ke sini kayak misal atau sini tuh. Dan untuk kusen jendela itu sama sih, kusennya pakai 6x15 juga. Kemudian ini kita buat garisnya dulu.
Kemudian untuk oven atau jendela sama sih, positionnya 6x15. Kita copy selection, kita kasih ke sini. Kemudian untuk lebar dari boven atau pintu jendela itu sebenarnya beraneka ragam, ada yang 50, 55, 60, 65, bahkan ada yang kalau jendela itu panjang banget 1 meter pun ada. Tapi di sini saya menggunakan yang standar saja. Saya menggunakan lebarnya 60, berarti 0,6. Gini. Terus ini kita mirror, sama sih seperti kita membuat pintu tadi, cuman bedanya di nanti ini nggak dibuka untuk jendelanya ini. Kita pakai ini. Kemudian kita buat daun jendela ya namanya ya. Kan jendela itu ada daunnya, setelah daun itu kaca itu. Tuh. Ini kita klik, kita kasih garis 0,1, 10 cm ya. cm. Nah, ini. Sini juga sama, karena sama, saya mirror saja biar cepet. Ini, kemudian ini, klik, kemudian kita kasih line tengah-tengahnya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini untuk jendela, ini untuk jendela dan pavan, ini untuk pintu. Setelah itu kita tinggal arsir ya ini ya. Ini tinggal diarsir. Kita arsirnya itu pakai hatch. Ini ganti ya. Bisa. Hatch. Kemudian kita ini. Sama sebelum ini, kalian ini disetting dulu untuk scale-nya. Disesuaikan saja karena saya pakai meter berarti 0,01. Kalau misal kalian pakai yang lain senti atau mungkin mili ya nanti ini disesuaikan saja gitu. Kita klik. Klik. Nah, setelah selesai kalian blok ya. Ini masing-masing ini di blok aja biar apa? Biar tujuannya ngeblok itu ketika kamu ngeklik. Nah, misalnya ini diklik. Itu yang keklik itu hampir semuanya yang kita setting. Jadi nggak cuma satu. Kalau misal kita mau klik semua kan kita harus gini. Nah kalau di blok itu kita klik sini itu udah klik semua. Caranya adalah kita ini dulu, blok dulu bagian yang ingin di blok. Kemudian kita B, enter. Kita kasih nama sembarang sih kalau saya biasanya. Nah ini, nah ini. Terus kita ulangi ke yang lain. Ulangi ke yang ini. Kita blok. Namanya, oh iya namanya. Ini terus ini kita blok. Kita blok. Nah setelah udah ini tinggal kita plotkan ke bagian sini ya. Jadi, nanti pintunya sini, 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 sini sama sini gitu. Nah gini kita plot ini ke sini. Kemudian kita plotin yang ini yang susah ya. Mungkin bagi kalian yang belum bisa akan kesusahan untuk ini. Caranya itu gini. Kita ini, kemudian kita copy selection. Kemudian kita hidupin ini. Namanya apa ini? Auto snap. Auto snap ini kita hidupin. Biar apa? Biar ini. Nah, ketika kita gini, ini akan ada titik-titiknya. Gitu. Jadi nanti kita bisa mencari titik di tengahnya. Kita cari tengah di sini, di sini. Nah, gini kemudian klikkan ke sini. Nah, udah jadi. Oke, yang selanjutnya kita menempelkan jendela. Untuk menempelkannya bersama sih dengan pintu kita kupas, kita putar-putar juga. Kita buat seperti ini dulu ya. Selection, mirror aja sih. Mirror.
no, bentar. Oh ya udah klik. Kemudian ini kita copy ke sini, kita rotate gini, kita move lagi ke sini ya, sini. Nah, setelah itu kita tinggal menempelkan jendela ini ke sisi-sisi sini, sini gitu. Mungkin langsung ke sini kamar mandi, sini kayak saya kasih boven pakai yang ini ya. Jadi perbedaan ini sama ini tuh kalau ini kan jendelanya berarti di sisi kiri. Nah, ketika jendela di sisi kiri, berarti ini pakainya yang di ini sisi kiri. Karena biasanya itu kalau misal yang sisi luar ruangan itu ini luar ruangan itu sini, dalamnya sini. Kalau ini berarti luar ruangannya sini, dalamnya sini gitu. Kita copy ini, copy selection, kita ambil titik tengahnya dari sini ya. Yang ini kita copy ke sini. Tadi sepertinya belum bisa ya kita ngopi karena apa? Karena ini, nah ini garis tengahnya itu di sini. Jadi di sini belum ada garis tengah. Jadi kita buat garis dulu, garis as ya. Biar apa? Biar nanti kita bisa menentukan tengahnya. Tuh. Ini sampai sini, kemudian di enter. Sini kan juga nanti dikasih jendela di bagian sini, sampai sini, enter, sini lagi, ini sampai sini, enter, kemudian sini saya kasih ini, iya. Nah udah. Nah ketika udah dikasih garis kan, nah bisa kelihatan tengahnya itu muncul gitu. Nah ini, nah ini akan memudahkan kita dalam nanti menempelkan jendelanya gitu. Kita pakai ini ya, copy selection, kita ambil tengah-tengahnya. Nah ini sama tengah-tengah yang ini, kita tarik, ketemu, kemudian kita taruh di sini, cari tengah-tengahnya, mana tengah-tengah, kita taruh juga di sini ya, tengah-tengahnya mana sih, sini ya. Nah ini udah, kita ESC kalau udah, kemudian kita kasih jendela yang sini sama sini, kita kasih lagi copy selection, kita kasih ke sini sama sini. Mungkin untuk desainnya memang sengaja dibuat ya, nggak susah banget. Mungkin secara konstruksi ini juga masih beberapa ada kesalahan ya, dimana sini kosong, tapi sejatinya itu yang penting kalian itu bisa untuk AutoCAD, untuk struktur dan desain yang lain sebagainya nanti silakan kalian bisa memahami sendiri gitu. Yang penting di sini tuh kalian bisa AutoCAD gitu ya, untuk shortcut dan lain sebagainya itu. Kemudian ini kita kasih jendela di bagian tengah-tengah sini ya. Kita buat garis lagi, garis as ini udah bener as dari sini ya sampai sini. Biar apa? Biar memudahkan. Terus udah satu aja. Yang sini nanti kita mirror biar cepat. Nah untuk jendela sini, karena luarnya kan sini bawah, yang dalam itu sebelah atasnya sini. Berarti kita pakainya yang ini. Kenapa? Karena ini kacanya itu harus yang di luar gitu. Kita copy selection, kita ini cari tengah-tengahnya dan kita plotkan mana tengah. Nah ini kalau sudah, ini kita klik, kita mirror dari tengah-tengah, ini di ortho dulu, jangan lupa ortho, kita enter. Nah udah jadi. Nah ini mungkin untuk jendelanya, nah ini mungkin untuk kusen jendela dan pintu cukup sih. Ini sekarang kita tinggal
Ini menghilangkan ini ya. Ini kan mengganggu banget. Maksudnya bukan mengganggu sih, kan harusnya nggak ada itu loh. Jadi kita hilangkan. Hilangkannya kita pakai TR dan enter lagi. Kita hapus. Nah mungkin ini beberapa ada yang nggak bisa dihapus karena apa? Karena ini menggunakan multiline. Nih, jadi satu kesatuan gitu. Jadi kita harus mengeksplod dulu. Mengeksplod itu memisahkan ya. Berarti kita pakai X, nganunya shortcutnya X, kita enter. Kemudian yang ini juga season, semuanya saja sekalian. Ini juga kita explode. Kemudian mana lagi? Ini harus di explode sih. Kita explode. Kemudian ini kita explode. Ini juga explode. Ini juga explode. Ini sudah. Nah setelah itu kita baru trims. Karena tadi kan langsung di trims kan nggak bisa. Nah kita explode dulu baru di trims. Kita hapus. Oh, maaf. Select all ya. Kita hapus. Ini juga nggak usah ini. Gak apa-apa. Ini hapus. Yang sini hapus. Kemudian ini hapus. Terus ini juga hapus. Like nggak bisa dihapus ya, bentar. Ini dulu aja, ini hapus. Terus ini juga harusnya dihapus, tapi sepertinya ini belum di explode ya. Explode dulu, kemudian dihapus. Nah, enter. Dan sudah sepertinya. Nah untuk langkah selanjutnya kita buat garis elevasi. Garis elevasi maksudnya itu di yang perbedaan elevasinya. Nanti kan untuk ini sama ini kan beda elevasinya karena ini kan kamar mandi, jadi kita buat elevasinya. Kalau kunci dari pembuatan elevasi itu bukan sekedar ini, bentar ini salah, bukan sekedar garis atau garis itu enggak, sebenarnya ada tekniknya. Tekniknya itu yang lebih besar itu menjorok ke yang lebih tinggi, yang lebih kecil. Maksudnya yang lebih tinggi itu menjorok ke yang lebih rendah. Misalkan ini kan lebih tinggi karena nanti ini 0,0, kemudian ini 0, min 0,05. Jadi nanti menjorok ke yang lebih rendah. Jadi di sini untuk garis elevasinya, bentar ini pakai yang dinding aja. Garis elevasinya di sini nanti. Nah gini. Kemudian untuk ini kan yang lebih tinggi sini ya, yang lebih rendah sini. Berarti untuk elevasinya di sini. Jadi bukan sekedar di garis di sini atau di sini, enggak. Sebenarnya tekniknya itu seperti itu. Jadi yang lebih tinggi itu menjorok ke yang lebih rendah gitu. Untuk sini nggak dikasih karena elevasinya sama. Jadi nggak ada garisnya. Ini kan kayak tangga gitu loh. Gitu. Kemudian untuk sini ke sini juga rencana nggak dikasih sih. Sini berarti karena yang lebih tinggi sini daripada muka tanah, berarti ya sini. Gitu. Nah, untuk kusen ini udah cukup sih. Kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, sekarang kita membuat atap ya. Setelah kita membuat arsir, kita buat atap. Di mana atap itu sendiri tuh sebenarnya ada dua. Ada banyak sekali jenis atap. Di antaranya juga ada dak. Tapi yang biasa digunakan itu ada dua, yaitu atap limasan dan atap pelana. Nanti juga bisa kolaborasi antara atap pelana dan atap limasan. Nah nanti di sini saya akan menggunakan atap limasan, gitu. Lalu untuk membuatnya seperti apa? Untuk membuatnya yaitu seperti ini. Kita ininya diganti dulu ya ke atap. Nah kita buat ini dulu, rectangle atau persegi panjang sih lebih tepatnya. Nah ini di garis-garis terluarnya, garis terluarnya kan ini. Tuh. Nah kita buat garis dulu, buat persegi dulu. Kemudian kita offset garis ini. Offset
setebal 1 meter. Nah, untuk ini itu tujuannya atau fungsinya untuk nanti tritisan gitu. Nah, untuk tritisan itu ukurannya itu kalau saya dengar dari, saya masih ingat banget ketika saya SMK dulu, untuk tritisan itu ukuran minimal merupakan 80 cm dan bisa jadi 1 meter itu. Jadi saya menggunakan 1 meter untuk ukuran tritisan. Gitu. Dan ini dihapus karena ini nggak penting sih. Ya, setelah dihapus, kemudian kita buat garis sini. Nih. Kemudian kita buat garis ini ya, untuk atapnya. Kemudian kita extend, select all, kita extend terus sampai pojok, sampai ini ya, terkena garis ini ya. Ya udah. Nah, setelah selesai kita mirror aja. Kita mirror. Gimana sih? Kita mirror. Kemudian ini di blok kita mirror. Nah, setelah selesai ini dihapus ya ini ya. Kita TR, kita pilih blok yang ini sama ini, kemudian dihapus. Nah, udah jadi atapnya. Nah, setelah ini selesai kita buat ini 1 blok aja ya. Coba kita klik semua. Kemudian kita blok ya. Kita kasih nama sembarang, kita enter. Nah, setelah gini, seperti yang kalian tahu bahwa untuk atap itu putus-putus ya. Karena kan ya itu pokoknya untuk atap itu garisnya putus-putus. Kita edit dulu, kita masuk ke mode blok, di dalam bloknya. Caranya kita klik 2 kali bloknya tadi. Ini sudah saya klik. Nah, gini. Setelah itu kita oke. Nah, setelah itu kita akan masuk ke ini settingan bloknya. Nah, setelah itu kita select semua. Kemudian kita rubah untuk layernya. Nah, untuk layernya tadi mungkin saya kelupaan ya. Ini untuk line tipenya ganti ini yang putus-putus. Sebentar, bukan yang ini sih, bukan yang ini. Yang nah ini. Iya, kita ini aja. Kita oke. Kita pilih yang ini. Kita oke lagi. Dan kita setelah itu ini dibuat skala ya. Properties. Kita rubah. Dari ini nutupin. Kita silang aja. Dan kita udah di select. Bentar, untuk skala mana skala? Ini 0,05. Enggak. Oh iya, 0, bentar, saya lihat dulu kebesaran. Kita buat coba ini 0,1 coba. Wah, enggak 0,02 malah. Enggak. Sebenarnya 0,05, cuman ini salah ya garisnya. Bentar, kita ganti lagi. Berarti bener yang tadi untuk garisnya. Kita pakai yang ini. Yang ini ya. Coba. Iya, kita ternyata pakai yang itu bener tadi. Kita ini masih terlalu kecil sih. 7 coba, 7. Boleh 7. Setelah itu kita close, kita save ya untuk perubahannya. Nah, otomatis akan berubah di sini. Dan untuk atapnya selesai. Nah, untuk rencana atapnya seperti ini ya, teman-teman.
Kemudian untuk yang selanjutnya kita akan membuat garis potongan. Apa itu garis potongan? Garis potongan merupakan garis yang digunakan untuk memotong gitu. Jadi nanti denahnya ini kita potong sini mungkin nanti. Nah, kemudian kita lihat dari ketika sini dipotong, ini sebelah sananya itu kelihatan apa aja. Mulai dari atap, terus nanti baloknya, terus nanti ruangannya, sampai pondasi seperti itu. Jadi kayak 3D dipotong gitu. Jadi biar kelihatan dalam-dalamnya lebih jelas untuk ukuran-ukuran dan yang lain sebagainya gitu. Nah, sebelum kita mulai garis seperti biasa ya, kita setting dulu layarnya. Tapi ini tadi udah saya setting. Kalian bisa nyeting ulang ya lewat sini layar, kemudian kalian tambahin pakai ini, klik, kalian ganti namanya potongan. Ya, hapus dulu. Ini jadi seperti ini. Kemudian warnanya diganti terserah. Tapi di sini saya pakai warna putih karena belum dipakai. Sedangkan 0 kan 0 ini nggak digunakan. Kalau saya nggak pernah menggunakan layar 0. Ini biasanya saya menggunakan baru ya, new. Nah, untuk ini kan belum digunakan untuk warna putih berarti. Ini, kemudian kalian setting ini. Ini cari yang ini putus titik ya garisnya. Kalau misal belum ada di sini, kalian load dulu. Load. Nah, kalian cari itu ini ya. Ini, yang ini. Kemudian kalian oke. Oh, karena udah ada. Nah, kemudian jika udah, kalian klik yang ini ya, yang ini. Kemudian klik oke. Kemudian untuk ketebalannya itu 0,25. Saya pilih ini karena memang di sebagian besar yang saya lihat ya, di denah-denah itu untuk garis potongan itu tebel gitu. Jadi ini saya kasih 0,25 biar tebel gitu. Kemudian setelah udah kalian silang aja. Kemudian ininya diganti ya ke layar potongan. Jangan lupa. Kemudian untuk menggambar garis potongan kita pakai polyline. Pakai line juga nggak apa-apa sih, tapi saya lebih suka pakai polyline. Kenapa? Karena ketika pakai polyline itu garisnya itu jadi satu gitu loh. Coba saya contohin ya. Ini saya garis pakai polyline. Garis yang bawah saya pakai line. Nah, perbedaannya itu di sini. Ketika saya pakai polyline, saya yang klik ya. Salah satu sisi loh. Ini semua yang keklik. Coba. Nih. Nih. Tapi kalau pakai line itu cuma salah satu. Ya, yang mana yang kita klik yaitu ini. Terus ini. Ini. Terus ini. Jadi kalau pakai line itu kita harus ngeblok dulu. Ngeblok baru bisa klik semua. Tapi kalau pakai ini. Maaf, ini maksudnya line. Tapi kalau pakai polyline itu ini cuma klik salah satu sisi aja udah semua terklik gitu. Nih, saya hapus dulu. Nah, itu alasan saya kenapa pakai polyline ya. Dan ini saya klik polyline-nya. Untuk shortcut-nya mungkin kita pakai shortcut saja ya. PL polyline. Kemudian enter. Kemudian kalian terserah ini motongnya mau sebelah mana. Tapi saya mau sebelah sini saja sih. Sekitaran sini. Ini aja. Aduh. Nah, ini aja. Kemudian saya klik di sini. Kemudian ini saya naikkan berapa ya? Saya naikkan satu aja, satu. Kemudian oke, ini oke aja sih. Kemudian saya pakai ini circle, kasih segini berapa ya? 0,4. Iya, segini aja. Saya move, kasih ke sini. Ya, bentar. Ini saya enter aja sih. Kemudian saya buat bentar, jangan detail dulu. Kemudian saya buat segitiga. Ini berapa ini? 0,4. Sini 0,6 aja. 0,6. Ini juga sama ya, 0,6. Kemudian
Kemudian saya buat atasnya 0,6 juga. Kemudian ini saya tarik. Nah, ini juga. Nah, udah jadi. Kemudian saya TR. Saya ini hapus. Salah. Hapus. Nggak bisa hapus. Hapus. Ini dihapus. Ini dihapus juga. Nah, kalau udah saya hatch dulu ya. Nah, bentar ini nge-lag ya. Kenapa ini? Ya, Oculus. Ini saya kasih solid di sini. Nah, udah saya enter. Ya, untuk potongannya. Lalu yang bagian sini itu simpel aja sih. Cukup gini 0, berapa ini, samain aja sih. Ini terus 0,2, terus ke atasnya kita 0,3. Ini berarti sini kan ini 0,2. dan kita enter, ini dibuat ke sini, dihapus. Kebalik sini, kita mirror aja sih gini, kemudian kita yes biar hilang. Nah, setelah udah kita buat ini berskala dulu. Skalanya 1 banding berapa ya? Bentar. Properties. Mungkin 0,05 seperti biasanya kayak. Iya, 0,05. Ini udah cukup ya, udah kayak potongan gitu. Kemudian kita copy yang ini. Kita copy keluar aja. Keluar. Kemudian kita rotate. Nah, udah. Kita copy tapi yang bagian sini saja ya. Ini kita copy. Selection. Ini. Nah, ini. Dan ini juga di copy. Selection. Sini ya. Ini kita extend, klik ini, enter. Nah, terjadi. Kemudian kita tinggal kasih ini ya, keterangan. Kita pakai layernya teks, layer teks, mana teks? Oh, teks belum ada ya. Kita buat berarti untuk layer teks. Kita new, kemudian kita kasih nama teks. Kita warnanya ganti ya, biar beda gitu. Kayak ini aja. Ini ya, ini blue. Setelah itu untuk ini jangan 0,25, ini 0,13 saja, nggak apa-apa. Ini garisnya ini sebenarnya garisnya nggak perlu disetting sih, karena kan ini huruf nanti kita silang, ini juga disilang aja ini. Nah, kemudian kita ganti layer teks, kita ketik mt, itu kita menambahkan teks ya, atau kalian bisa klik ini sama aja, cuman saya coba pakai shortcut biar ya kalian tahulah untuk beberapa shortcut yang digunakan di AutoCAD, karena lebih cepat pakai shortcut gitu. Kita ketik A, ini kebesarnya kita blok dulu, kemudian ini 0,5 ya, 0,5. kemudian kita copy ke, nah ini ortonya dia nonaktif, ini juga snapnya di nonaktif, kita masukkan ke sini ya. Ini juga A, kemudian sini B ya, nanti kita ganti aja. Nih kita ganti dulu. Kok di sini
Nah, di sini ini kita ganti B ya. B. Bentar, ini enggak lurus, enggak di tengah-tengah. Nah, udah. Kemudian kita copy lagi ke sini. Nah, untuk denahnya udah jadi ya teman-teman. Ini untuk denah.